Sebelum ke tahapan inti terkait laporan BKD, mari kita bahas singkat mengenai Sister dan layanan BKD. Sister merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2017. Sister adalah aplikasi yang dirancang oleh Dikti untuk dosen mengelola data portofolio, perubahan data dosen, dan proses yang terkait kepangkatan karir dosen. Setiap dosen di perguruan tinggi wajib mendaftarkan di Sister Dikti, tujuannya untuk mendata semua dosen. Merujuk pengumuman terkait implementasi dengan nomor 277E4 KP 2021 dan 1584E4 KK 002021 mengenai pelaksanaan pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021, di mana setiap dosen melakukan pengisian rencana kinerja dosen atau RKD dan laporan kinerja dosen atau LKD melalui laman Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi atau yang kita kenal dengan singkatan Sister pada perguruan tinggi masing-masing. Beban kerja dosen atau BKD adalah merupakan gambaran beban SKS dosen melaksanakan tridharma dalam satu semester ke depan dengan unsur-unsur utama yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Seluruh kegiatan tridharma ini harus dilaporkan. Laporan kinerja dosen atau LKD adalah merupakan gambaran kinerja real dosen melaksanakan tridharma dalam hitungan SKS pada satu semester terakhir yang telah dijalani. Dengan unsur utama penilaian adalah pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang kegiatan akademik dosen yang dilaporkan melalui laman Sister. Lalu, apa yang terjadi jika tidak melaporkan BKD dosen? Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12 EKPT 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021 bahwa dosen yang tidak melaksanakan BKD atau melaksanakan BKD tetapi TM tidak memenuhi capaian sebagaimana diatur dalam panduan yang berlaku, maka dosen yang bersangkutan diberikan sanksi sebagai berikut. A. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki kewajiban khusus dalam waktu 30 hari. Apabila tetap belum memenuhi, maka diberikan sanksi pada huruf B. B. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki kewajiban khusus dalam waktu 30 hari. C. Sanksi pada huruf A dan huruf B dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan surat dari Kepala LL Dikti Wilayah 3 dan melaporkan kembali hasilnya ke LL Dikti Wilayah 3. D. Selama mendapatkan sanksi pada huruf A dan huruf B, akan ditunda pemberian tunjangan profesi dosen atau ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor sampai dosen memenuhi kewajiban khususnya. Dalam mengisi layanan BKD, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk diunggah pada Sister. Di antaranya seperti SK pengajaran, rincian kegiatan aktivitas pembelajaran dosen, daftar kehadiran mahasiswa, daftar nilai mahasiswa, sertifikat pengabdian masyarakat, dan SK penunjang lainnya. Berikut ini langkah-langkah dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Pertama, dalam mengisi menu pengajaran, kita siapkan beberapa dokumen untuk diupload. Di antaranya SK mengajar mata kuliah, rincian aktivitas pembelajaran dosen, absensi kehadiran mahasiswa, serta daftar nilai mahasiswa. Untuk mendapatkan SK mengajar mata kuliah dan SK penunjang lainnya,
Pihak jurusan akuntansi telah membuatkan Google Drive untuk memudahkan dalam mendapatkan SK yang dibutuhkan. Bapak dan Ibu dosen dapat mengakses link di bawah ini kapanpun Bapak Ibu membutuhkan dokumen tersebut. Dan berikut ini adalah tampilan isi seluruh SK di jurusan akuntansi. Dokumen yang dibutuhkan selanjutnya yaitu rincian kegiatan aktivitas pembelajaran dosen. Dokumen tersebut bisa kita dapatkan pada akun e-learning masing-masing dosen. Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut yaitu dengan masuk ke laman ini. Kemudian klik login, masukkan username, password, dan klik login. Maka akan muncul tampilan home seperti ini. Kemudian, dekatkan kursor pada menu My Courses untuk melihat mata kuliah yang akan dipilih. Kemudian, pilih mata kuliah yang dituju, lalu klik menu absensi yang sudah digunakan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Inilah yang menjadi rincian kegiatan aktivitas dosen pada setiap pertemuan. Jika ingin mengunduhnya, maka pilih titik 3 pada kanan atas atau tekan tombol Ctrl plus P pada keyboard. Pada menu Destination, pilih Save as PDF, kemudian klik Save dan tempatkan pada folder yang diinginkan, sehingga laporan aktivitas kegiatan dosen akan tampil seperti ini. Kemudian, jika ingin mengunduh daftar kehadiran mahasiswa, dilanjutkan dengan memilih menu Report, maka tampilan akan seperti ini. Ini adalah rincian kehadiran mahasiswa pada setiap tanggal pertemuan serta persentase jumlah kehadiran setiap mahasiswa. Maka, langkah selanjutnya yaitu mencetak atau mengunduh rincian tersebut dengan cara memblok semua tulisan yang akan dicetak, lalu klik titik 3 di kanan atas, kemudian klik print atau dengan menekan tombol Ctrl plus P pada keyboard untuk mencetak atau mengunduh laporan tersebut sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian atur settingan sesuai yang diinginkan. Pada menu Destination pilih Save as PDF dan menu Option Checklist Selection Only. Kemudian klik More Settings. Pilih paper size sesuai dengan tampilan gambar yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini memilih A1. Jika dirasa gambar sesuai dengan yang diinginkan, maka klik Save dan tempatkan pada folder yang diinginkan dan save. Maka tampilan laporan kehadiran mahasiswa akan seperti ini. Selanjutnya, dokumen yang dibutuhkan lainnya yaitu rekap daftar nilai mahasiswa, di mana daftar nilai yang digunakan yaitu yang telah dibuat atau direkap oleh setiap dosen untuk dilaporkan ke admin sebagai nilai akhir semester. Untuk contoh dan tampilannya seperti ini. Masuk kepada bahasan utama yaitu mengenai pengisian laporan BKD pada Sister. Langkah pertama, ketikkan laman Sister PNJ berikut ini pada menu browser. Jika dosen belum memiliki akun Sister,
maka silakan klik daftar di sini untuk membuat akun baru dengan mengisi NIDN dan alamat email yang digunakan. Namun, jika dosen telah memiliki akun Sistar, silakan masukkan username dan password, kemudian klik login hingga tampilannya akan seperti ini. Laman Sistar ini berfungsi sebagai sistem yang merekam seluruh portofolio kegiatan Tridharma dosen. Penting untuk diperhatikan oleh dosen agar dapat melakukan pengkinian jika terdapat kegiatan yang telah dilakukan. Pada sebelah kiri layar terdapat menu bar yang dapat dipilih untuk dilakukan pengkinian. Yang rutin dilakukan pengkinian per semester khususnya pada menu pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Jika dosen akan melaporkan LKD-nya, maka pilih menu layanan BKD, lalu klik rekap kegiatan. Merujuk pada PO BKD tahun 2021, dosen melakukan pengisian pada menu laporan BKD dan akan otomatis terisi 100% pada rencana BKD-nya. Maka oleh karena itu dilanjutkan dengan klik laporan BKD. Di sini terdapat keterangan info untuk dosen di mana berisi panduan jadwal dalam pelaporan mengenai periode penarikan kinerja, periode pengisian, serta penilaian. Info tersebut dibuat oleh unit BKD internal pada perguruan tinggi. Kemudian terdapat menu tabulasi kegiatan yang perlu dikinikan untuk dapat dilaporkan, diantaranya biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, kewajiban khusus jabatan fungsional dosen, serta simpulan. Pertama, pada menu biodata, terdapat ringkasan terkait data dosen. Jika ada ketidaksesuaian, silakan update pada menu bar profil dan dilanjutkan klik update biodata untuk menarik data yang telah dikinikan. Di sini terdapat tombol tarik kinerja dari portofolio yang berfungsi untuk menarik data yang telah diisi sebelumnya pada menu pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang untuk dapat diklaim semua kegiatan yang belum diklaim atas pelaksanaan tersebut secara otomatis. Namun, terdapat juga tombol tarik kinerja dari portofolio pada masing-masing sub kegiatan, di mana sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pengisian kegiatan dapat dikinikan setiap saat setelah kegiatan sudah dilaksanakan pada menu bar yang ada. Sehingga tombol tarik kinerja ini berfungsi untuk menarik data yang sudah diisikan pada portofolio untuk diklaim pada LKD. Kemudian menu selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan. Pada menu ini, data seluruh kegiatan terkait pengajaran dosen dilengkapi di menu ini. Langkah pertama yang dilakukan dengan memilih tarik kinerja dari portofolio dengan mengklik seperti gambar refresh berikut ini. Kemudian di sini terdapat menu asal data, sehingga memudahkan jika terdapat data yang seharusnya terisi namun belum terisi, maka dapat dilakukan dengan mengklik pada kotak ini. Lalu dilanjutkan dengan mengklik tambah dan mengisi data yang ada, khususnya pada isian yang bertanda bintang merah. Setelah selesai, lalu disimpan. Kemudian dilakukan tarik kinerja dari portofolio pada tombol ini untuk menarik kegiatan yang baru saja diisi. Dilanjutkan pada bagian A, terkait pelaksanaan perkuliahan, tertera tombol menu ubah data
di mana dosen dapat mengkoreksi data yang sesuai. Misalkan, terdapat kekeliruan data pada dosen dengan metode team teaching untuk disesuaikan dengan jumlah pertemuan perkuliahan pada masing-masing dosen. Jika kita lihat di sini, tertera tanda merah dengan tulisan belum ada bukti ajar. Maka dosen diharuskan untuk melengkapi bukti-bukti penunjang seperti daftar nilai, daftar kehadiran mahasiswa, serta daftar aktivitas dosen dengan mengupload multi dokumen tersebut. Kemudian klik simpan dokumen sehingga tanda merah akan berubah menjadi biru seperti ini. Hal yang sama dilakukan juga pada menu penelitian, pengabdian, dan penunjang, serta dilakukan tarik data atau update data jika dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan pada menu kewajiban khusus. Menurut POBKD tahun 2021, seluruh jabatan fungsional mendapatkan kewajiban khusus yang merujuk pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Dengan persyaratan karya yang diajukan dalam rentang waktu selama 3 tahun dari pertama kali karya tersebut terbit. Sebagai contoh, kewajiban khusus dengan jabatan fungsional sebagai asisten ahli, dengan syarat minimum 1 menulis buku ajar atau buku teks, atau 1 menulis publikasi ilmiah. Untuk datanya dapat kita tarik pada portofolio, dan data yang diberikan dapat ditarik data yang sama pada LKD dosen atau tidak perlu disertakan secara khusus. Maka data tersebut dapat menjadi dual claim, di mana satu termasuk ke dalam laporan BKD dosen dan data yang sama masuk kepada laporan kewajiban khusus dosen. Jika telah selesai, masuk ke menu simpulan. Pada menu simpulan ini akan tampil 2 simpulan, di mana simpulan yang pertama terkait dengan kewajiban BKD dan simpulan selanjutnya terkait kewajiban khusus yang disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Simpulan pertama terkait kewajiban BKD akan tertera 4 jenis kinerja diantaranya pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang memiliki persyaratan tidak boleh kosong dengan total kinerja minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS dengan ketentuan tanpa adanya tugas tambahan. Namun, adapun kriteria terkait pelaksanaan pendidikan dan penelitian yaitu minimal 9 SKS. Kemudian untuk pelaksanaan pengabdian dan penunjang tidak boleh kosong. Selanjutnya, jika dilihat dari tampilan ini, kita dapat melihat simpulan pada kolom SKS BKD. Jika angka tertera berwarna hijau, maka telah memenuhi, dan jika tulisan berwarna merah, maka harus dilakukan koreksi. Dilanjutkan dengan didukung keterangan pada kolom SKS lebih berupa jumlah kelebihannya untuk menjadi acuan koreksi. Kemudian kita lihat dari kolom status di mana terdapat 2 keterangan, yaitu jika M artinya memenuhi dan TM artinya tidak memenuhi, serta perlu dikoreksi dari data yang ada. Koreksi dilakukan dengan cara mengubah data yang ada, seperti kita lihat pada bagian ini. Terdapat keterangan beban kerja dosen melebihi batas kewajaran maksimal 16 SKS dengan kelebihan 9,25 SKS. Maka artinya diperlukan adanya koreksi dari beberapa data pada menu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang diubah statusnya menjadi beban lebih. Caranya seperti ini. Sebagai contoh, dilakukan perubahan pada menu pelaksanaan pendidikan pada salah satu kegiatan. Diubah statusnya dari selesai menjadi beban lebih. Kemudian pilih ubah status dan dilakukan hal yang sama sampai ketentuan tersebut telah terpenuhi. Lalu kembali cek ke menu simpulan. Pada bagian total kinerja kewajiban BKD, statusnya telah berubah menjadi M atau memenuhi kriteria sesuai undang-undang.
Dilanjutkan pengecekan kembali pada bagian simpulan kewajiban khusus. Jika tertulis seperti ini, maka dinyatakan telah memenuhi ketentuan undang-undang. Selanjutnya, dosen dapat melakukan tahapan akhir, yaitu menyimpan data secara permanen dengan cara mengklik simpan permanen. Kemudian terdapat pertanyaan seperti ini, lalu klik "Iya, saya menyetujuinya". Maka laporan BKD dosen siap untuk dinilai oleh asesor. Jika selanjutnya Bapak Ibu dosen jurusan akuntansi mengalami kendala terkait pengisian LKD pada Sister, Bapak Ibu dosen dapat menghubungi Bapak Darwin Maulana selaku admin prodi di jurusan akuntansi untuk membantu menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu dosen. Kami siap membantu.